Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya, Ibu Feni. Nah, kali ini kita akan ngobras alias ngobrol bareng dan santai bersama Bapak Profesor Dr. Haji Jam'at Satori MK. Beliau sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Kota Bandung. Dan beliau juga merupakan Guru Besar Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah ya, kita sapa terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Pak ya, sehat, insya Allah sehat terus. Pak, ngomong-ngomong nih, di masa pandemi saat ini, Bapak selaku Ketua Pembina Yayasan, kegiatannya kira-kira ngapain aja, Pak? Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah tentu mengikuti aturan-aturan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbud, oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat secara operasional melalui Dinas Pendidikan. Tentu saja kaidah pakem protokol kesehatan pandemi diikuti sepenuhnya. Jadi tidak ada kebijakan khusus yang dibuat dalam periode pandemi. Semuanya mengikuti rambu-rambu yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh dinas, dan rambu-rambu protokol kesehatan yang ditetapkan. Oke, iya Pak. Nah, alhamdulillah berarti Bapak dalam sehari-harinya juga masih berkegiatan ya Pak ya, tentunya ya? Masih, jadi sekolah ini kan melaksanakan PJJ dan itu diikuti secara reguler, mengikuti pedoman dari Kemendikbud maupun dari pemerintah provinsi. Dan tentu hal yang berkaitan dengan misi PGRI, yaitu membentuk anak-anak dalam kepemimpinan akhlakul karimah, itu juga menjadi prioritas. Nah, baik Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal ya kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana sih Pak sejarah singkat PGRI ini didirikan? PGRI ini didirikan di awal tahun 50-an. Ada inohong-inohong yang tentu memiliki orientasi membentuk dakwah Islam, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdinas pada waktu di jabatan pendidikan, lalu mendirikan sekolah. Saya sendiri tidak tahu persis kapan nama PGRI, singkatan dari Persatuan Guru Islam Indonesia, digunakan. Yang jelas nama itu hanya nama historik saja. Organisasinya sekarang tidak ada, sehingga sebutan itu dipakai saja sebagai peninggalan sejarah, dan memang akhirnya punya makna khusus. Jadi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Islam Indonesia, dan esensinya adalah bagaimana lembaga ini di samping mengikuti program dan kurikulum pemerintah, juga memberikan fokus khusus pada pengembangan regenerasi yang akhlakul karimahnya kuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan orang tua. Nah, Pak, dari sejarah singkat yang Bapak katakan tadi gitu ya, kira-kira apa Pak yang menjadi keunggulan dari PGRI dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Bandung? Kita punya formula. Pertama, casing. Jadi casing ini adalah ingin memberikan kenyamanan kampus yang patut bagi anak-anak yang dibina sebagai generasi umat masa depan,
yang hidup di dalam kampus yang tampilannya itu baik dan menyenangkan diri. Kemudian branding, maaf ya, harusnya saya nyebutnya branding yang pertama. Nah, branding ini, merek PGI ini sudah lama dan nampaknya dipelihara dengan kuat amanah ini, dan sampai sekarang nama PGI ini di masyarakat sudah diketahui menyelenggarakan pendidikan umum berbasis Islam. Itu brandingnya, pendidikan umum berbasis Islam. Jadi SMA ini SMA umum mengikuti aturan Kemendikbud, tetapi berbasis Islam yang esensinya adalah membentuk akhlakul karimah. Lalu berkembang dan akhirnya kita menciptakan juga quality, ya, jadi orientasi pada mutu seperti yang menjadi tuntutan pemerintah, dan yang berikut menciptakan lingkungan yang aman dihuni, ya. Nah, itu sekarang dimunculkan lagi 3 nilai dasar, yaitu bermutu, bermartabat, dan berdakwah. Bermutu itu fokusnya adalah bagaimana kurikulum dari pemerintah ini dilaksanakan sebaik mungkin. Ya, kalau SMA orientasinya lulusan itu harus punya kapasitas melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, atau swasta ya, pokoknya perguruan tinggi mau negeri atau swasta, ya. Tapi diharapkan perguruan tingginya ya bagus, tidak asal jadi mahasiswa, ya. Dan insya Allah bekalnya itu disiapkan di SMA PGI ini. Nah, kemudian segmen yang paling penting dan membedakan ini adalah pembinaan akhlakul karimah. Dan investasi bagi keluarga adalah supaya memiliki anak soleh yang betul-betul didambakan oleh orang tua, dan itu dibentuk di PGI. Itu kebermutuan. Kemudian bermartabat, kita menyiapkan kampus yang segala aspeknya itu memberikan dignity, kebanggaan, ya, ruang tempat belajar, kemudian toilet, ruang kerja guru, ruang kerja sekolah, ya, semuanya disiapkan nyaman, betah dihuni. Dan itu adalah saya pikir sesuatu yang perlu, ya, bagi nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga itu berdakwah. Jadi bukan hanya pembelajaran aktifnya, tetapi fenomena-fenomena keseharian juga harus mencerminkan kebaikan dari nilai-nilai agama Islam, sehingga siapapun bisa menjadikan PGI sebagai referensi kebaikan dalam arti menempatkan regenerasi umat. Nah, itu. Kemudian fokusnya layanan prima. Kita menempatkan anak didik itu sebagai subjek yang harus memperoleh maslahat yang maksimum dari kebaikan lembaga ini. Nah, jadi Pak, PGI salah satu sekolah yang memiliki ciri khas, ya Pak, ya, terlebih dari segi keislamannya, begitu ya Pak ya? Ya, kita esensi membentuk akhlakul karimah tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Semua programnya itu berorientasi bermuara ke situ. Oke, Pak. Nah, selanjutnya bagaimana rencana PGI Pak di masa yang akan datang, apalagi dalam menghadapi era milenial seperti saat ini, gitu? Ya, era milenial ini adalah tuntutan perkembangan masyarakat, tuntutan perkembangan sains dan teknologi, yang itu berkembang bukan hanya nasional Indonesia, tapi juga fenomena dunia. Namun yang paling penting dalam perkembangan sains teknologi itu adalah subjek pelakunya. Inilah yang menjadi fokus PGI, tetap nilai-nilai akhlakul karimah adaptif pada sains dan teknologi dalam perkembangan, mengikuti perkembangan kehidupan internasional. Tetapi dimanapun, karena akhlakul karimah ini universal kebaikannya, maka dimanapun
PGI ingin memberikan bekal kepada lulusannya untuk bisa berkiprah dimanapun, adaptif, tetapi tetap dia menampilkan sosok yang menjalankan akhlakul karimah. Artinya lulusan PGI mah gitu ya Pak ya, tidak melepas nilai-nilai keislamannya dimanapun, mau di luar negeri, iya betul, mau di luar kota, dimanapun, karena dimanapun itu adalah bumi Allah. Di mana saja di dunia ini bumi Allah, mau sebagai wirausahawan, mau sebagai saintis, sebagai profesional, birokrat pemerintah, mau berkiprah sebagai polisi, sebagai TNI, apapun melekat akhlakul karimah itu menjadi amalan. Yang insya Allah itu juga nanti akan seperti amalan jadi apa ya, terus menerus itu insya Allah. Iya, ini melekat pada nilai-nilai yang dimiliki, jadi tidak terganggu oleh pengaruh-pengaruh lingkungan yang berbelok. Jadi terus saja dia punya orientasi jati diri yang kuat, dan ini harapan menjadi investasi bagi keluarga. Iya, oke, luar biasa ya penjelasan dari Profesor. Nah, berikutnya Bapak, target-target apa saja yang ingin dicapai oleh PGI khususnya kepada unit SMA PGI 2 Bandung? Ya, PGI itu ingin menjadi referensi sebagai sekolah Islam yang terbaik ya. Di kawasan tertentu ya, bisa kota, bisa akhirnya nanti provinsi, juga bisa menjadi nasional, bahkan bisa saja internasional ya. Jadi nilai Islam ini adalah nilai yang sudah dinyatakan Allah sebagai nilai paling sempurna. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa dengan label berbasis Islam ini, inilah modelnya. Sehingga kalau orang datang atau siapapun datang ke kampus PGI ini bisa jadi referensi. Lihat gedungnya, lihat ruang kelasnya, lihat ruang kantinnya, toiletnya, masjidnya, dan pergaulan anak-anaknya itu juga menggambarkan pergaulan Islam. Insya Allah ini akan menjadi kebaikan bagi Indonesia. Ya. Dalam bidang pendidikan ya Pak ya? Ya, artinya investasi PGI ini atau hasil investasi PGI ini akan menjadi kebaikan pada siapa? Pada siapapun itu ya Pak ya? Ya. Nah, ngomong Pak kan di kampus SMA PGI 2 Bandung saat ini sedang pembangunan ya Pak ya? Betul ya, pembangunan gedung baru gitu. Nah, dari desain pembangunan gedung baru ini, apakah ini akan menjadi daya tarik gitu Pak bagi masyarakat? Intinya adalah kita ini akan menyiapkan tempat yang bermartabat, ya, bermutu, itu didukung oleh kemartabatan. Setelah kemartabatan berjalan, semua penghuni, semua perilakunya juga menjadikan sumber bagi dakwah, sehingga yang berdakwah. Dan ini terintegrasi, bermutu, bermartabat, berdakwah. Ya, diharapkan kalau investasi dalam membentuk akhlakul karimah, saya pikir ini tidak bisa dihargakan, sulit. Ya, bagaimana orang tua memiliki anak yang soleh, yang berbakti pada orang tuanya, di samping juga anak ini mempunyai kapasitas untuk investasi bagi dirinya sendiri, tidak bisa dihargai. Ya, jadi kalau disebutkan berapa, itu sebetulnya dilihat dari nilai rate of return, keuntungan yang diperoleh itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat rasional. Dan kalau ingin menimbang-nimbang itu, memang harus melihat, datang sendiri ke kampusnya seperti apa. Nah, sekarang kami sedang finishing. Ya, jadi bulan Mei ini selesai, Juli siap dihuni oleh siswa baru. Mudah-mudahan pandemi sudah selesai sehingga anak-anak datang menikmati kampus yang bermartabat. Insya Allah. Dengan kenyamanan itu ya Pak ya? Ya. Dengan kenyamanan. Ya, bermartabat itu nyaman. Ya. Sehingga kalau nanti orang tua datang ke sini memberikan input masukan, insya Allah kami pertimbangkan demi kebaikan layanan pada anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu yang sama-sama ingin membentuk anak yang punya kemampuan potensi
bagi kehidupan duniawi, tapi juga kita memberikan akhlakul karimah yang apabila orientasi akhirat, dunia itu otomatis didapat. Seperti bahasa ya atau kata-kata bahwa ketika kita fokusnya akhirat, insya Allah dunia. Insya Allah. Gitu ya, Pak. Dan bagi PGI itu kuat karena kita bukan hanya orientasi nilai kelas filosofi, tapi kami memiliki guru-guru pembimbing, guru-guru pendidikan agama Islam yang sudah senior, yang sudah menjiwai nilai-nilai kehidupan di PGI ini. Nah, baik Pak, untuk yang terakhir nih Pak ya, kira-kira pesan apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan kepada penonton, khususnya kepada orang tua yang memiliki anak di kelas 9 SMP nih Pak, untuk memilih sekolah yang tepat dan salah satunya ke SMA PGI 2 Bandung ini, seperti apa Pak? Tentu saja jaminan kami adalah kita menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Tidak usah ragu, 100% program-program Kemendikbud melalui pemerintah daerah direspon penuh di PGI. Ya. Plus adalah kurikulum yang membangun, memperkuat akhlakul karimah sehingga pembelajarannya juga sampai sore. Iya. Sampai sholat asar berjamaah. Jadi bagi masyarakat, orang tua yang sependapat untuk anaknya mendapat layanan pendidikan yang bermutu di SMA, ingin memperkuat investasi akhlakul karimah dan menyelamatkan kepentingan orang tua dunia akhirat, silakan memasukkan anaknya ke SMA PGI 2 khususnya, ya. Dan supaya tidak ragu, datang dulu ke lokasi. Memang tidak pinggir jalan, tapi hanya serang 10 meter. Itu pintu gerbangnya dari jalan raya. Mobil masuk, kemudian ada tempat parkir yang disiapkan seperti di mall. Jadi mobilnya bisa masuk parkir di dalam. Ya. Dan tempat parkirnya dibuat 2 lantai, motor dan mobil itu masuk. Insya Allah berapapun nanti anak-anak bawa motor itu semuanya motornya itu disimpan di tempat yang terlindung dari panas dan hujan, ya. Dan bisa dilihat nanti, ya. Saya tidak ingin menganggap hebat, tetapi realitas nanti. Silahkan lihat apakah putra putri ibu ini akan dimartabatkan di PGI, lihat sendiri, ya. Jadi nilai rupiah itu nanti tidak bisa dikira-kira di rumah, lihat sendiri kondisi tempatnya, ya. Insya Allah investasi Bapak Ibu ini investasi dunia akhirat, karena ini nanti di kami ada masjid yang amat baik dan itu kan diperoleh dari dana umat untuk orang tua. Kami amanah mengelola uang umat untuk memberi pelayanan terbaik kepada putra putri Bapak dan Ibu. Itu esensi PGI. Pengurus yayasan tidak akan mengumpulkan keuntungan, ya, dari membina umat. Kami adalah PNS dan kami punya gaji cukup dan ini adalah pengabdian pada umat. Jadi dari umat dikembalikan itu pada umat lagi gitu ya Pak? Ya, prinsipnya begitu. Jadi nilai rupiah yang disampaikan oleh orang tua untuk menggaji guru supaya bisa melayani anak-anak dengan baik, menyediakan fasilitas sehingga anak-anak hidup dalam lingkungan yang amat nyaman, termasuk tempat ibadah masjid 2 lantai yang tempat wudhunya itu tersedia di setiap lantai dengan tampilan keramik yang indah di ruang tempat wudhu sekalipun, termasuk di toiletnya. Ya luar biasa ya Bapak ya. Nah bagi mungkin orang tua atau misalnya kalian adik-adik kelas 9 yang penasaran, silahkan boleh berkunjung gitu ya ke kampus SMA PGI 2 Bandung di Jalan Pahlawan Belakang nomor 17. Nah baik Bapak, mungkin sekian ya dari ngobras kita kali ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan mewakili tim dari PPDB
SMA PG 2 Bandung, kepada Bapak Profesor sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir gitu di podcast kita. Saya ingin mengucapkan investasi dari Bapak Ibu adalah investasi umat yang akan dinikmati oleh siapapun ke depan yang menyekolahkan anaknya di SMA PG. Insya Allah itu akan oleh balasan nanti Allah yang Maha Tahu. Insya Allah. Nanti kita akan berjumpa lagi di ngobras-ngobras yang lainnya dengan siapa? Tentunya dengan bintang tamu atau narasumber yang luar biasa juga. Sekian ya dari saya Feni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.